Bagi kamu penggemar M. Night Shyamalan, barangkali serial TV ini diciptakan untuk kamu. Hai, selamat datang di Katukat. Kali ini saya akan mereview serial TV berjudul Servant yang merupakan original dari Apple TV. Bagi kamu yang ingin menontonnya, barangkali hanya bisa ditonton secara resmi melalui perangkat Apple atau melalui perangkat berbasis iOS. Servant merupakan karya dari M. Night Shyamalan yang mengambil peran sebagai produser di sini sekaligus menyutradarai beberapa episode. Sementara serial ini ditulis oleh Tony Basgalob. Dan beberapa episodenya juga memiliki campur tangan dari beberapa sutradara seperti Nimrod Antal dan John Dahl. Mungkin terkesan keroyokan, artinya ada beberapa sutradara dan penulis yang ikut andil dalam serial ini, tapi sebetulnya bagi saya, serial ini terasa seperti karya pribadinya M. Night Shyamalan karena beberapa style khas M. Night Shyamalan dihadirkan melalui serial ini. Review kali ini mungkin sedikit spoiler, jadi bagi teman-teman yang tidak bisa menonton sebuah serial atau film yang di dalam reviewnya ada spoiler, barangkali teman-teman bisa skip bagian review ini. Serial ini dikabarkan akan dirilis hingga 6 sesi, dan yang akan saya bahas kali ini adalah sesi pertamanya yang terdiri dari 10 episode. Cerita di serial ini bagi saya cukup unik, menceritakan sepasang suami istri, Sean Turner dan istrinya Dorothy Turner, yang baru saja kehilangan putra mereka Jericho akibat dari kesalahan tidak sengaja yang diperbuat oleh istrinya. Untuk menyembuhkan trauma, psikolog memberikan sebuah solusi berupa boneka bayi untuk dirawat selayaknya bayi asli. Metode ini memang aneh dan mungkin sedikit lucu, tapi ternyata M. Night Shyamalan melakukan sebuah riset dan ditemukan ada sebuah metode psikoterapi seperti itu. Si ibu disuruh merawat boneka agar kejiwaannya tidak terlalu terguncang setelah kehilangan seorang bayi. Metode ini seharusnya bersifat temporer atau sementara, artinya si ibu hanya disuruh merawat boneka di awal-awal masa traumanya. Ketika kejiwaan si ibu perlahan-lahan membaik, ia bisa perlahan-lahan mulai menerima bahwa bayinya sudah meninggal dan syukur-syukur bisa melanjutkan hidupnya. Konflik dalam serial ini dimulai dengan kehadiran seorang pengasuh bernama Lian Grayson yang merupakan seorang perempuan muda namun misterius. Di awal-awal ia digambarkan sangat religius, rajin berdoa, namun kemudian di beberapa episode berikutnya kita melihat bahwa tampaknya ia memiliki persekutuan dengan alam gaib. Buktinya ia memiliki sebuah kekuatan yang bisa menyantet orang yang tidak ia sukai. Masalah utama yang muncul kemudian adalah boneka yang dirawat selama ini untuk metode pengobatan pada suatu pagi berubah menjadi bayi sungguhan. Ya, yang kita lihat di dalam serial ini adalah bayi sungguhan yang berubah dari boneka menjadi bayi sungguhan. Dan tidak hanya kita yang kaget, Sean sebagai suaminya juga ikutan kaget. Karena selama ini ia tahu bahwa istrinya merawat sebuah boneka, bukan bayi sungguhan. Terkesan surreal, tapi harus kita ingat bahwa ini karya M. Night Shyamalan. Ciri khas seperti ini memang selalu ditawarkan dalam karya-karya M. Night Shyamalan sebelumnya. Dan yang mengejutkan kemudian, bagaimana si Dorothy, sang istri, memperlakukan bayi tersebut seolah-olah Jericho adalah anak kandungnya sendiri. Ia seolah-olah mengabaikan bahwa selama ini ia hanya merawat boneka dan pernah mengalami masa trauma kehilangan bayi. Jericho diperlakukan selayaknya anak kandungnya sendiri. Ia merawat, ia mencemaskan, ia memberi makan, bahkan ia menyusui bayi yang tidak jelas asal-usulnya tersebut. Nah, pertanyaan besar yang muncul kemudian, apakah bayi itu adalah bayi asli? Kalau memang bayi asli, itu bayi siapa? Seperti itu. Bersama adik iparnya yang merupakan adik kandung dari Dorothy, yang diperankan oleh Rupert Grint atau yang kita kenal sebagai Ron Weasley di Harry Potter. Mereka mencari identitas si Lian Grayson ini, bagaimana dia bisa muncul, dari mana asalnya, keluarganya, serta mencari informasi dari manakah asal bayi yang datang bersama si pengasuh ini. Awalnya kita digiring ke sebuah asumsi bahwa si bayi ini kemungkinan adalah anak si pengasuh ini, karena perlakuan si pengasuh terasa seperti perlakuan seorang ibu kandung kepada anak kandungnya sendiri. Kita dibuat curiga karena kondisi psikisnya Dorothy yang sangat rentan karena trauma di masa lalu dimanfaatkan oleh sang pengasuh dengan menjadikan bayinya sebagai ganti dari bayi Jericho yang sudah meninggal. Namun kemudian asumsi tarik ulur selalu berkembang hingga akhir. Dari segi desain produksi, serial ini cukup menarik karena menggunakan hanya satu setting saja, yaitu di dalam rumah mewah milik Sean Turner dan Dorothy istrinya. Hampir 90% scene diambil dalam rumah, di dalam kamar, di ruang tengah, di basement yang merupakan ruang penyimpanan wine,
di gudang dan di kamar si pengasuh itu sendiri. Masuk akal karena memang tugas pengasuh hanya di rumah, dan memang di sini diceritakan karakter si suami, si Sean, merupakan seorang chef pembuat resep yang hanya bekerja dari rumah. Dengan satu setting ini membuat terkesan monoton atau terkesan tidak ada dinamikanya. Ditambah lagi dengan alur yang pelan, membuat kesabaran kita diuji sepanjang episode di session ini. Saya kira tema besar yang akan disampaikan oleh serial ini adalah tentang denial atau penyangkalan. Sifat denial ini bisa kita lihat dari pertama, dari sifat sikap Dorothy yang menyangkal kematian anaknya. Padahal anaknya sudah meninggal beberapa hari, tapi ia masih memandikan dan memberi perlakuan seolah-olah bayinya masih hidup. Kedua, metode untuk pengobatan bagi saya juga terkesan denial. Bukannya justru melanjutkan hidup atau move on. Kedua, suami istri ini malah berpura-pura merawat sebuah boneka yang mereka anggap sebagai bayi sendiri. Tidak hanya mereka berdua, tapi adik iparnya dan juga kakeknya dan keluarga Dorothy menganggap bahwa boneka tersebut adalah bayi sungguhan. Sifat denial ini memberi kesan bahwa si pasien, dalam hal ini si Dorothy dan juga suaminya, tidak bisa menerima keadaan sesungguhnya bahwa bayi mereka sebetulnya sudah meninggal. Ketiga, bahwa si Sean juga ikut denial karena demi kebahagiaan istrinya, ia rela menganggap boneka itu sebagai bayi sungguhan. Bahkan ketika boneka sudah berubah menjadi bayi sungguhan, ia terkesan pada akhirnya menerima keberadaan bayi tersebut daripada istrinya menderita seperti sebelumnya. Bagi penggemar Shyamalan, serial ini terkesan sangat familiar. Ada beberapa ciri khas Shyamalan yang selalu dia tonjolkan di dalam film-filmnya, termasuk dalam serial ini. Pertama, tema supernatural. Hampir semua karya M. Night Shyamalan bertema seperti ini. Misalnya Sixth Sense, Unbreakable, Split, dan Glass. Tidak termasuk Avatar: The Last Airbender, karena itu bukan karya original dari M. Night Shyamalan. Kedua, twist. M. Night Shyamalan selalu dikenal dengan twist, penempatan twist di akhir. Di mana twist ini selalu memberikan penjelasan atas semua adegan yang diberikan dari awal. Pertanyaan-pertanyaan besar yang diajukan di awal dijawab oleh satu twist di akhir yang membuat kita berkata, oh ternyata begitu ternyata jawabannya. Ketiga, alur yang lambat tapi memiliki suspense yang tidak tertebak. Serial ini seperti halnya film-film Shyamalan seperti Sixth Sense, Split, dan Glass memiliki alur yang sangat pelan, lambat. Jika kita tidak memiliki cukup kesabaran, kita mungkin akan berhenti di awal-awal episodenya. Tapi yang membuat kita sedikit terhibur bahwa penempatan suspense yang seringkali tidak tertebak. Keempat, setting. Seperti kita ketahui, hampir semua karya M. Night Shyamalan mengambil latar belakang tempat di kota Philadelphia. Hampir semuanya, entah kenapa, barangkali karena memang Shyamalan dibesarkan di kota tersebut. Kelima, di bagian sinematografi. Kita tahu bahwa Shyamalan identik dengan shot-shot close-up. Banyak sekali shot close-up yang kita temukan sepanjang serial ini. Contohnya, bagaimana si Sean memotong makanan, memasak makanan di dapur, yang selalu dibuat se-close-up mungkin. Hal seperti itu seringkali kita temukan di film-film Shyamalan sebelumnya. Selanjutnya, setiap komposisi shot didominasi dengan framing lorong di dalam rumah yang menciptakan satu garis vertikal yang barangkali kita tidak tahu maksud dan tujuannya. Hampir banyak sekali garis vertikal kita temukan di lorong, di tangga, dan bahkan sampai di tempat tidur si bayi tersebut. Keenam, yang paling penting adalah judul sebagai simbol. Seluruh episode, 10 episode di dalam serial Servant ini memiliki judul-judul yang pendek, misalnya belut, jangkrik, lobster, bahkan boba. Tidak sembarangan sebetulnya bahwa judul-judul di sini justru dibuat untuk sebagai sebuah simbol yang mewakili masing-masing episodenya. Dan tentu saja simbol yang paling penting di dalam serial ini adalah judul serial itu sendiri, yaitu Servant. Kita bertanya mengapa serial ini diberikan judul Servant, sementara Liam Grayson di sini tugasnya adalah untuk pengasuh bayi, bukan pembantu. Servant berarti pembantu. Seharusnya jika dia pengasuh, judulnya adalah Nanny. Kita meragukan profesi Liam di sini apakah betul sebagai seorang pembantu atau hanya pengasuh saja. Kalau memang dia seorang pembantu, jarang sekali kita lihat dia bekerja, misalnya memasak atau mencuci. Umumnya tugas memasak diambil alih oleh suaminya, Sean, yang merupakan chef. Seluruh pekerjaan yang kita saksikan dari Liam hanyalah mengasuh bayi, merawat bayi, menidurkan, memandikan, dan mengajaknya jalan-jalan. Bahkan Liam di sini pun juga memiliki jam kerja.
Judul Servan di sini tidak ada kaitannya dengan profesi Lian sebagai pengasuh atau pembantu. Tapi menurut saya, judul Servan ini bermakna luas sebagai sebuah pengabdian Lian kepada sebuah sekte. Dan inilah yang menjawab akhirnya apakah si bayi di dalam film ini bayi asli atau tidak. Demikian review saya Katukan. Jika kamu setuju dengan review ini atau ingin memberikan masukan, silakan sampaikan melalui kolom komentar. Jika kamu suka, klik tombol like dan jangan lupa subscribe dan bagikan kepada teman-temanmu. Salam sinema.